Jadi nanti itu lumpur Sidoarjo memang secara alamiah ngalirnya ke arah utara dan ke barat. Karena di selatan dia akan tetap stabil, dan ini contohnya, ini kering ini. Dan ini sudah turun kurang lebih 300 meter. Ya. Bahwa flyover ini yang dulunya 5 meter, yang 4,5 sampai 5 itu sekarang sudah pendek. Sudah sangat pendek, dan ini kurang lebih kemarin saya ukur 3, sekian meter. Dan inilah sebetulnya kenapa Candi Pamotan kemudian di sekitarnya itu terkubur ya. Karena memang di sini bermasalah, dan ini menenggelamkan situs-situs atau struktur bangunan yang ada di sekitar Kali Porong. Dan tesis ketiga, peristiwa guntur Pawatu Gunung itu pada tahun 1803 Saka atau 1481 Masehi yang telah banyak ditafsirkan oleh ahli sebagai bencana letusan gunung api yang berkaitan dengan sirna ilang kertaning bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kemarin waktu diminta Mas Seto itu saya antara seneng dan ragu-ragunya karena kalau bicara Porong deket-deketnya kan ada Lucy pas ya. Nah disitulah sebetulnya ada problem juga. Nah baik, karena sesi sekarang atau episode sekarang adalah masalah kegeologian ya. Di situ nanti ada berbagai macam fenomena alam yang saya ambil topik khususnya di Porong. Karena apa? Porong itu menurut saya dulu adalah bandar yang sangat besar. Kenapa diperebutkan tuh ya? Karena kalau ingin jadi negara maritim agraris, ya Porong paling tepat. Karena dia dekat dengan muara dan dia di bawah kaki gunung Penanggungan sampai dengan nanti ke Anjasmoro. Ya. Baik, judul saya adalah Misteri Kanal Porong. Kenapa misteri? Baik, tentunya saya akan mencoba mengupas dari sisi atau sudut pandang geologi. Ya, terus Mas. Geologi next ya. Sebetulnya ada dua kata, geo itu bumi, logos ilmu lah ya. Jadi tentang bagaimana bumi itu terbentuk, kemudian materinya apa aja, dan proses-proses yang terjadi termasuk implikasinya terhadap kehidupan. Nah yang terakhir ini, frasa yang terakhir yang akan saya kupas, implikasi terhadap proses kehidupan atau pada sekarang ini. Next. Nah masuk ke geologi regional Sidoarjo, atau sebagian nanti ada Mojokerto ya. Sidoarjo itu berada di batas antara vulkanik ya, Penanggungan itu dengan cekungan. Sehingga nggak heran di Sidoarjo itu juga banyak terdapat jebakan-jebakan minyak dan gas. Ya. Tetapi anomalinya adalah di lumpur Sidoarjo. Dia berada di cekungan tetapi panas. Panasnya sampai 100 derajat Celcius di permukaan. Itu sebuah anomali geotermal yang tidak lazim. Kenapa lumpur itu panas? Dan itu nanti kita ceritalah. Ya, yang paling penting adalah kenapa disebut kota delta? Memang dulu delta yang terus maju kemudian menjadi daratan. Ya, propagasi penambahan darat ke arah laut ya menjadi darat itu tercepat adalah 50 meter per tahun. Bayangkan aja itu Pak, 50 meter per tahun kalau ditarik mundur ya 400 tahun yang lampau, Porong itu adalah tepi dari laut ya. Ya, jadi muaranya artinya mulut dari sungai besar itu berada di Porong dulu. Makanya hipotesis saya, Porong adalah bandar yang besar dulu waktu zamannya kerajaan-kerajaan Majapahit atau sebelumnya. Lanjut. Nah ini saya kira menarik, ini hipotesis
diubah menjadi tesis dari Satyanya 2007. Perhatikan nomor 1. Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Majapahit berpusat di Delta Brantas, Jawa Timur pada sekitar abad 11 ya, sampai dengan abad 16. Artinya kurang lebih 400 sampai 900 tahun yang lampau. Kemudian perkembangan, kemajuan dan keruntuhan kedua kerajaan ini sedikit banyak berkaitan dengan proses-proses geologi yang terjadi pada Delta Brantas. Artinya Delta Brantas ini sangatlah dinamis ya, dan dia saking dinamisnya membuat daratan itu begitu cepat ya. Nah, Kerajaan Jenggala hanya bertahan sekitar 50 tahun, runtuh pada tahun 1116 Masehi. Dan sejak itu wilayahnya menjadi bagian Kerajaan Kadiri. Ya, Kerajaan Majapahit berawal pada 1293 Masehi, maju dalam hampir 100 tahun pertama dan mundur runtuh pada 1478 Masehi, menjadi bawahan Kerajaan Demak, berakhir pada 1518 Masehi. Ya. Nah, tesis yang kedua, berdasarkan penafsiran beberapa sumber sejarah, ya ada kitab Pararaton, Serat Kanda, kemudian Babat Tanah Jawi, cerita rakyat, kondisi geologi wilayah Jenggala ya sekarang ini dan Majapahit, itu analoginya memang terhadap semburan lumpur Sidoarjo yang berlokasi di Porong itu menjadi atau berlokasi sangat dekat dengan pusat kerajaan Jenggala, sehingga terbuka kemungkinan bahwa kedua kerajaan tersebut telah mengalami kemunduran yang berarti akibat bencana alam. Jadi lagi-lagi proses alam menjadi sebab utama terjadinya kemunduran sebuah kerajaan, di samping juga suksesi kepemimpinan yang tidak lancar ya, bunuh-bunuhan, terus bakar-bakaran dan seterusnya. Hipotesis yang ketiga menjadi tesis bahwa hipotesis bencana erupsi lumpur pada Jenggala dan Majapahit itu didasarkan pada 5 tesis. Yang pertama adalah banyu pindah. Artinya memang ada sesuatu berbentuk air berpindah. Dan bencana Pagunung Anyar. Pagunung Anyar ya sesuatu yang lahan jadi anyar dan bentuknya adalah bukit atau pegunungan. Dan ini persis seperti dengan kejadian gunung lumpur di Kalanganyar, Gunung Anyar, kemudian Redi Anyar ya di Jombang, kemudian juga beberapa gunung lumpur yang ada di Gresik, itu semua bentuknya adalah berupa gunung-gunung kecil dan itu adalah lumpur ya. Nah, juga tercatat dalam Serat Kanda dan Tanah Jawi secara leksikal dan gramatikal itu didefinisikan sebagai musnah hilang, sudah selesai pekerjaan bumi. Artinya berkonotasi kemusnahan akibat bencana geologi atau kebumian. Dan tesis ketiga, peristiwa Guntur Pawatu Gunung itu pada tahun 1803 Saka atau 1481 Masehi yang telah banyak ditafsirkan oleh ahli sebagai bencana letusan gunung api. Ya, atau dalam hal ini gunung lumpur yang berkaitan dengan sirna ilang kertaning bumi ya, berdasarkan saat kejadian berdekatan atau sebenarnya juga bersamaan. Dan masuk ke tesis keempat, ada folklore yang paling terkenal itu folklore Timun Mas ya, yang berkembang pada masa Jenggala dan Kediri, yang isinya adalah ya ada raksasa gitu kan, terus mengejar-ngejar Timun Mas. Yang paling menarik adalah si Timun Mas itu melempar terasi yang kemudian menjadi lumpur, dan itulah sebuah mitologi pada saat itu bahwa lumpur itu ya adalah sebuah gejala alam yang kita sebut sebagai gunung lumpur ya. Coba next ya. Nah, ini yang ketiga juga masuk ke tesis geologi yang kelima, bahwa wilayah geologi Jenggala dan Majapahit itu menunjukkan bahwa kedua kerajaan ini berlokasi di Depresi Kendeng ya, bagian timur yang di atasnya itu ditutupi oleh endapan Delta Brantas yang bersifat elisonal. Elisonal itu cepat mengisi, cepat membuka, cepat mengisi. Jadi tidak kompak. Di sini batuannya tidak pernah kompak di sini. Jadi atau kita sebut sebagai under compacted ya. Dan suatu sistem elisonal itu akan
akan menumbuhkan gejala-gejala diapir. Diapir itu gunung lumpur yang keluar karena tektonik. Tektonik itu tekanan ya dari bumi kemudian muncul menjadi sebuah gunung lumpur. Nah, yang keempat, depresi kendeng atau jenggala itu berlokasi di sistem erosional tadi ya, sehingga memunculkan gunung lumpur. Contohnya ya tadi Bledukuwu, kemudian Kesongo, Gunung Anyar, Kalanganyar, Pulungan ya atau Buncitan di sana itu adalah manifestasi dari sistem erosional yang ada di depresi kendeng. Masuk yang kelima bahwa asas uniformisme atau the key ya, kunci the present is the key to the past. Jadi saat ini itu adalah kunci pada masa lampau. Kalau pernah terjadi gempa di sini dulu juga pernah terjadi ya. Kalau pernah terjadi erupsi gunung lumpur dulu juga area itu pasti pernah terjadi. Artinya kunci-kunci masa lampau itu pada keadaan saat ini. Artinya itu tadi. The present is the key to the past. Ya, bahwa Majapahit dan Jenggala memang berada di area yang sangat dinamik. Lanjut. Terus. Nah, segitiga merah itu. Jadi inilah di mana kerajaan Jenggala Majapahit itu berada di sini. Ini Gunung Penanggungan, ini Welirang, dan ini Arjuna. Gunung Penanggungan ini lebih muda dari Arjuna Welirang. Bisa jadi itu adalah karena proses eksentrik dari magma yang dari dalam keluar, dan itu bentuknya tidak tinggi-tinggi amat itu. Arjuna Welirang tinggi tapi Penanggungan kecil, dan itu sifatnya adalah isolit ya. Kecil tapi sebelahnya itu banyak satelitnya, kecil-kecil itu. Dan itu ciri dari Penanggungan. Sehingga Penanggungan itu batuannya lebih keras dibanding dengan yang Arjuna Welirang maupun yang Anjas-Moro. Anjas-Moro lebih tua lagi. Ya. Next. Nah, ini peta situasi pada tahun 1938. Ini Belanda yang bikin. Kita tahu itu ada Porong ya, kali Porong sudah tersubjek di situ. Di situ mulutnya kelihatan itu masih di garis seperti itu. Next. Kita overlay pada tahun lanjut 2019. Ini peta satelit 2019. Terus nah, ini adalah overlay antara 38 sampai dengan 19. Itu sudah maju sekitar berapa kilo ya? Ini di sini nih. Ini 38 di sini, 19 sudah di sini. Lanjut. Ya ini endapan yang 19. Ini garis pantai 2019 yang hijau ini yang 38. Jadi sudah maju sekitar barangkali sampai 5 kilo. Next. Ya, ini lebih jelas ya. Ini yang 2019, ini garis pantai 2019, dan ini yang 38. Terus ya, sorry, 3 kiloan, kurang lebih 3. Ini ada 5 kilo di sini ya. Maju 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Terus nah, coba kalau kita tarik mundur 400 tahun yang lampau, pasti posisi garis pantai itu berada di sini. Ya. Terus nah, karena tadi bicaranya adalah Kanal Porong, saya akan bicara di Bukit Watu Kosek dan Sesar Watu Kosek. Sebetulnya inilah sebab atau menjadi penyebab utama kenapa di daerah Porong itu sangat bermasalah dan Belanda memutuskan dibuat kanal. Kita lihat dari tinjauan geologinya. Lanjut. Nah, ini adalah Bukit Watu Kosek. Ya, ini Bukit Watu Kosek sering disebut Watu Perahu di sana ya, Bukit Perahu, Bukit Perahu. Dan ini adalah Kali Porong, ya, Kali Porong yang membelok dengan tiba-tiba. Itu tidak lazim itu. Kali yang umurnya tua, tetapi membelok tiba-tiba dan menjadi di sini adalah Kalimati, ini Kalimati ya, ini Kalimati. Dan ini adalah Sudetan atau banjir kanal Porong. Kesana itu banjir kanal tuh. Aslinya ya ini. Nah, kenapa ini menjadi Kalimati dan kenapa Belanda membuat Porong itu kan mesti ada alasan tuh. Ya. Next. Dari tinjauan geologi terus
bahwa di sini ini ada jejak-jejak patahan ini. Ini tinggi, tiba-tiba drop menjadi morfologi yang rendah. Nah, ini ada apa di sini? Dan kemudian juga aliran porong membelok tiba-tiba dan arahnya adalah timur laut ke sana. Ketemu Lucy di sana, dan kita juga menemukan yang garis merah 2 itu bentukan patah yang seperti tadi. Seperti Mas Seto bilang ada likuifaksi ya, likuifaksi yang arahnya ke timur laut di sana itu. Di Tanggul Lumpur Sidoarjo itu bentuknya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini semakin terlihat. Ini data bawah permukaan atau seismik ya, menggunakan data seismik yang ada di Bukit Batu Kosek. Jadi yang kuning-kuning itu adalah lintasannya. Ya, yang oval ini adalah Bukit Batu Kosek dan bentuknya adalah naik seperti itu. Jadi bukit ini adalah bukit yang karena uplift ya, karena pop up disebabkan oleh patahan yang besar. Ya. Bisa jadi Gunung Penanggungan juga muncul karena ada rongga-rongga yang lemah yang dipicu oleh sesar Batu Kosek tadi. Itu sudah terbukti bahwa Bukit Batu Kosek juga mengalami naik di sini. Lanjut. Nah, ini bukti di lapangan bahwa ada satu daerah bekas penambangan itu bagus sekali ya, ada lapisan-lapisan yang naik kemudian patah dan semua naik. Artinya memang dulu sebuah daratan kemudian berubah menjadi bukit. Dan kalau kita lihat ini adalah batu pasir hasil fluvial atau kali ya. Jadi aneh loh, kenapa produk kali itu sekarang berada di bukit, di ketinggian. Artinya dulu memang sebuah kali yang eksis di situ. Dan kemudian dengan berjalannya waktu geologi dia berubah menjadi bukit. Rekaman-rekaman hasil endapan sungai itu sangat jelas di bukit. Artinya dulu memang adalah kali. Next. Nah, sesar aktif ya. Sesar aktif inilah yang menjadi penyebab utama di mana Bukit Batu Kosek itu naik. Lanjut. Ya, next. Nah, ini adalah contoh nyata di mana ada pergerakan sesar ya, yang sangat jelas terlihat. Itu topi helm saya yang saya pasang di Tanggul dan itu runtuh. Runtuhnya inilah karena pergerakan sesar. Jadi setelah ambles seperti ini, ada yang bergerak tadi transform, ada yang bergerak naik, dan ada yang subside, ada yang turun. Next. Nah, INSAR ini sangat powerful. Ya, INSAR itu adalah satelit radar yang dioperasikan biasanya ini Jepang, kita masih menggunakan Jepang. Jadi Jepang tuh punya satelit yang 24 jam muter di sini dan dia bisa merekam secara time ya, real time, secara koinsiden kejadian di muka bumi. Kalau terjadi patahan seperti ini atau sesar, dia akan membuat rona seperti itu tuh. Itu contohnya adalah gempa Turki. Patahannya bergerak, dia akan membuat rona-rona seperti itu. Lanjut. Nah, ini INSAR yang saya kira bagus sekali ya. Kita bisa melihat di sini ada Penanggungan, ada Lumpur Sidoarjo, ada Bukit Batu Kosek juga. Mulai 4 Juni 2006. Next. Nah, ini sayangnya nih ya. Next. Tanggal 27 sampai 29 Mei 2006 di mana Lumpur Sidoarjo pertama kali muncul itu tidak pernah rilis. Ya, tetapi rilisnya adalah seminggu atau 5 hari setelah kejadian. Ya, 4 Juni Mei ke 4 Juni kan sekitar 5 hari ya. Baru rilis bahwa di Lumpur Sidoarjo itu turun ya. Di timur lautnya atau Gedung Cangkring apa ya? Ini naik ini. Next. Agustus kemudian back dulu. Agustus, Oktober, kemudian November sampai dengan Februari ya, 1 tahun kurang lebih. Itu mencerminkan rona bahwa Wunut turun juga, Lumpur Sidoarjo turun ya, subside malah ini.
Kedung Cangkring naik di sini. Atau yang biru itu uplift, subside yang turun. Lanjut. Next. Nah, kalau kita pasang patahan kemudian ada pergerakan naik dan turun, yaitu cocok lah ya. Terus. Ini pergerakan di pergerakan di Juni. Ya, terus ini Juni seperti itu, kemudian pergerakan di lanjut Agustus seperti itu ya, mulai melebar. Terus Oktober, next November sampai dengan Januari 2007. Nah, poinnya apa? Kita tahu mulai Ketapang sampai dengan ini kan jalan arteri sini ya. Mulai Ketapang sampai dengan Pasar Porong itu jalan tidak akan pernah beres di sini. Karena ini memang zona yang turun. Ya. Ambles musim kemarau aja ini muka air tanah sudah di permukaan dibanding dengan muka tanah. Sehingga hujan sebentar itu menjadi embung di sini. Karena turun ini. Inilah proses-proses kita mulai belajar ya bahwa proses alam itu adalah sebuah keniscayaan di situ. Kalau ada struktur bangunan di situ, dia pasti akan tenggelam. Ya. Wunut dan Pamotan sendiri ini turun ini. Nih saya curiga juga ini. Dulu juga kayaknya pernah turun sangat besar dan menimbulkan candi-candi yang ada di sekitar situ ya. Pamotan, Wunut itu juga turun juga. Diperparah lagi dengan banjir bandang yang disebabkan oleh blockingnya dari Porong ini, Kali Porong. Kenapa saya sebut di sini adalah problem besar sehingga si Belanda itu bikin Kali Porong sini? Karena di sini adalah naik posisinya. Kalau posisi ini uplift naik, sehingga Kali Mati ini menjadi pendangkalan secara alamiah karena naik dia. Dan kalau sudah naik, lama-lama ya kering dia. Kalau kering tidak bisa tidak bisa dilewati oleh kapal. Sehingga blockinglah atau selesailah jalur lintasan kapal yang dari Bangil ke Porong. Kemudian karena ada kepentingan ekonomi dan komersial, Belanda bikin supaya ini tidak bermasalah. Disudetlah itu Kali Porong sehingga aliran yang di sini di hulu ini menjadi lancar ke arah muara. Ya. Problemnya adalah problem alam di sini. Ini naik di sini. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar juga kenapa beberapa bangunan atau struktur yang ada di Porong atau sekitar ini ya, Watu Kosek itu menjadi tenggelam ya dan tertutupi oleh sedimen-sedimen banjir bandang oleh Kali Brantas hulunya di sana dan pecah di Melirip yang kemudian yang ke arah timur menjadi Kali Porong. Ya. Itulah salah satu penyebab di mana Belanda harus mati-matian supaya hub penghubung ekonomi dari utara ke selatan atau ke timur itu menjadi tetap lancar. Karena kita tahu Wonokromo tadi menjadi produsen minyak dan gas bumi yang terbesar di Jawa pada saat itu. Di samping Cepu ya. Cepu yang pertama kali, kemudian Wonokromo selanjutnya ketemu. Ada lapangan Wonokromo, ada lapangan Kuti, ada lapangan Lidah. Itu semua milik Belanda pada saat itu yang dioperasikan oleh Belanda. Dan hasil-hasil migas yang ada di situ kemudian dia distribusikan ke arah industrialisasinya di timur ya, di Jember, kemudian Probolinggo sampai dengan Banyuwangi, kemudian ke Malang juga dengan melalui transportasi kereta api. Ya. Kereta api menjadi sangat penting pada saat itu karena kereta api itu menjadi transportasi massa dan mengangkut hasil bumi sekaligus hasil dari energi seperti minyak ya, gas. Kemudian juga ada sedikit batu bara. Dan itu sekali lagi untuk membuat perusahaan-perusahaan Belanda menjadi tetap eksis karena hutang tadi yang menjadi penyebab. Next.
Ya, terus saya kira lanjut terus. Secara ini teoritis lah ya. Terus, nah bukti sesar atau patahan bumi di Watu Kosek sampai dengan Lucy. Kita lihat insar yang terbaru. Next ya. Ini adalah bukti di lapangan. Tahun 2011 saya foto di lapangan di Lumpur Sidoarjo, tepatnya di Tanggul. Ini naik, ini juga geser, itu geser dan itu naik. Terus itu buktinya ya, itu ada 2 garis yang bergerak, kemudian hancur tanggulnya. Terus ya next. Nah itu yang kita sebut sebagai likuifaksi. Terus ya next ya, saya kira lanjut terus. Itu kartunya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada 2 gaya yang bergerak, kemudian atasnya adalah sebuah struktur yang rigid, dia akan membentuk sebuah patahan naik dan turun dan bergerak bergeser. Terus ya kurang lebih seperti inilah mekanisme dari pembentukan patahan. Lanjut. Ya, terus itu bukti-bukti lapangannya ya. Dan ada juga patahan yang berpasangan, kita sebut sebagai patahan siring. Tadi arahnya adalah timur laut barat daya, dan ini adalah barat laut tenggara. Dan itu bergerak ke arah Wunut terus sampai ke barat laut. Terus bergeraknya seperti itu. Dan bukti lapangannya adalah ada patahan arahnya juga barat laut. Terus next. Ya, ini di sini, kemudian ini juga di situ, dan rel bengkok berkali-kali itu di sini, dan patahannya adalah sesar geser kanan ya. Kalau ini terus, dan itu berada pada posisi 1 garis. Ini. Terus ya, ini foto di bawah permukaannya seperti ini. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa arteri Porong itu tidak akan pernah beres karena dia turun terus. Dan kita tahu flyover yang dulu 5 meter ya, tol lama itu tol buntung, sekarang paling 2,5 itu, karena sudah turun 2-3 meter itu. Terus lanjut. Nah ini adalah model yang saya buat bahwa problem pertama kali itu sebetulnya terekam di Bukit Watu Kosek ini. Ya, di samping ada patahan, juga dia naik. Sehingga aliran Kali Porong yang dulunya ini ke arah ini dia terhambat, atau Bukit Watu Kosek ini menjadi barier, menjadi penghalang aliran Kali Porong yang arahnya barat ke timur, sehingga membelok tiba-tiba dan kembali ke Kalimati. Ini problem ini di sini. Dan kemudian Belanda membuat kanal di sini supaya aliran dari barat ke arah timur menjadi tetap lancar. Ini ya. Dan Lucy juga berada di patahan. Kemudian ada juga di Tanggulangin sana juga ada satu kolaps yang besar ini, di sini kolaps ini, dan membentuk kolaps hampir 300 meter itu. Dan itu pernah terjadi pada zaman geologi kurang lebih pada kuarter akhir atau sekitar 1 juta sampai 500 tahun yang lampau. Next. Terus. Dan ini adalah contoh di mana deformasi di Lumpur Sidoarjo karena patahan tadi. Ini Bukit Watu Kosek sini ya. Ini terjadi juga. Ada yang sangat cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Lanjut. Nah, ini patahannya di situ. Terus kurang lebih seperti itulah, bahwa yang paling masalah di arteri Porong adalah ini. Jadi ini nanti akan menjadi depresi yang akan terus berjalan, sehingga air akan terus ngumpul di sini. Dan sekarang pun sudah terjadi ya, musim kemarau juga banjir di sini. Ini di sini ini. Lucy sudah kolaps. Terus ya. Jadi nanti itu Lumpur Sidoarjo memang secara alamiah ngalirnya ke arah
utara dan ke barat. Karena di selatan dia akan tetap stabil, dan ini contohnya, ini kering ini. Dan ini tetap basah di sini. Artinya memang di sini relatif stabil, dan ini menjadi percepatan penurunan yang lebih cepat. Lanjut. Dan ini sudah turun kurang lebih 300 meter. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa di daerah Tanggulangin sana, di lapangan Tanggulangin ya, di mana itu? Gedung Panteng, itu juga pernah terjadi penurunan tanah hampir 300 meter ini, seperti ini. Dan ini menjadi analogi bahwa Lusi ya nanti akan seperti ini nih. Ini Lusi ya, lumpur, dan ini adalah Tanggulangin yang sekarang Gedung Banteng itu dan sekitarnya ini seperti ini, turun. Jadi dulu pernah terjadi penurunan tanah hingga 300 meter. Lanjut. Nah, ini pergerakan sesar aktif. Jadi sesar Watu Kosek yang berawal dari Bukit Watu Kosek tadi itu juga terus berjalan dan terus aktif bergerak pada saat ini. Next. Jadi kalau ada teori tadi, ada teori yang bergerak bergeser, itu akan menimbulkan naik dan akan menimbulkan turun. Persis seperti model seperti itu. Jadi kalau ada patahan yang bergerak mendatar atau bergeser, dia akan menimbulkan yang tanah yang naik atau ini turun dan akan naik. Ya. Terus, nah ini adalah contoh insar ya, dari Jepang tahun 2019 sampai tahun 2021, kalau 20 kayaknya. 2020. Next. Ini Agustus. Coba di ini. Back. Ini animasi, ini video. Klik satu kali coba. Ya. Itu turun ya, ini turun. Kita lihat di sekitarnya. Kalau memang ada pergerakan sesar di sini, dia akan sini juga akan turun. Ya. Di sini juga turun, terkontraksi. Di sini juga turun. Ini juga turun nih. Makanya tidak heran kemarin waktu Sedati juga ada pasang gitu ya. Kemudian juga di sekitar Sidoarjo itu juga terjadi gelombang pasang karena memang di sini turun sini. Sehingga air yang di sini dia akan bergerak ke darat. Ya. Ini turun, ini juga turun, dan Wunut juga turun. Tetap konsisten. Ini turun, dan ini beberapa turun, dan di pesisir juga turun. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kalau ada patahan dua, arahnya begini ya, situ akibat gaya pergerakan yang geser menyebabkan turun. Lusi juga turun, dan ini juga turun. Jadi tetap dilewati oleh patahan. Lanjut. Nah, ini contoh konkretnya sekarang, bahwa flyover ini yang dulunya 5 meter, yang 4,5 sampai 5 itu sekarang sudah pendek. Sudah sangat pendek, dan ini kurang lebih kemarin saya ukur 3, sekian meter. Artinya lihat, hujan sebentar aja dia akan tergenang. Inilah proses alam di mana ketika terjadi perubahan rona dan itu menyebabkan turun, air itu akan menjadi barometer yang paling utama, karena air akan mencari daerah-daerah yang rendah. Dan ini terbukti di sepanjang arteri Porong segmen jembatan Buntung ini ya, sampai dengan Pasar Porong itu bermasalah ini. Terus posisinya di situ, kemudian lanjut, ini tadi yang turun pernah 300 meter di sini ya ini. Dan ini pun posisinya turun sekarang. Gedung Banteng, Banjarasri ini. Terus ya, terus. Ya, ini collapse structure di sini tadi yang turun 300 meter, dan ini juga turun. Ini sudah menjadi collapse structure, di sini juga turun. Jadi analoginya sama. Lanjut. Ini yang tadi yang turun 300 meter ini. Nih. Terus
Ya. Nah, barat timur seismiknya adalah seperti ini. Next. Ya, ini kelihatan ya, turun ya. Nah, ini lama-lama ya kalau ada air ke arah ini ya pasti permukaannya akan terisi oleh air dan itu menjadi banjir. Lanjut. Ya. Terus. Nah, itu contohnya. Jadi kedung itu merupakan toponomi di mana kedung itu adalah tempat air di mana air itu tidak akan mengalir karena dia bentuknya mangkok gitu. Next. Dan inilah sebetulnya kenapa Candi Pamotan kemudian di sekitarnya itu terkubur ya. Karena memang di sini bermasalah dulu. Naik, kemudian ada aliran yang sangat deras, kemudian banjir bandang dan karena ini tinggi, aliran airnya adalah ke arah utara. Dan ini menenggelamkan situs-situs atau struktur bangunan yang ada di sekitar Kali Porong. Ya. Sehingga Kalimati yang dulunya menjadi aliran yang diandalkan untuk pelayaran perdagangan kemudian menjadi terblocking gitu ya karena ada struktur geologi yang naik di sini. Dan kita bisa ketemu juga beberapa situs-situs arkeologi di sini, ada Arca Doropolo di sini ya, ketemu di pinggir Kali Porong. Dan ini menjadi penanda sesuatu bangunan yang besar di sini. Next. Dan ini yang saya sebutkan tadi bahwa majunya Delta Porong itu sangat agresif ya, bisa sampai 5 kilo ini dalam waktu 2019 sampai 38 itu. Ya, dan itu kalau kita tarik mundur kurang lebih pada 400 tahun yang lampau ya di sini ini. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang kenapa Belanda mati-matian membuat jembatan ya melewati Kali Porong karena memang satu untuk kepentingan industri komersialisasinya, yang kedua karena memang gejala alam yang mengharuskan Kali Porong ini artifisial dari beberapa bangunan struktur ini karena ada naiknya Bukit Batu Kosek yang menghambat atau membuat dangkalnya Kali Porong yang kita sebut sebagai Kalimati. Terus, nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.